روح سيدنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل من شيخه بجمع شرح هذا المختصر والمختصر الكبير محشن وشرح مشايخه من كلام الله عنهم بالعلماء والأنبياء والصالحين ومؤلف القرآن في المشايخ وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. فصل في زكاة الفطر. وتجيب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إذا كان حرا فتجيب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه معونته من زوجة ووالد وولد وعبد إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخرها أثم وصارت قضاء ولا فطرة على مؤسر وهو من لا يجد شيئا أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه ولا يجب بيع مساكنه ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه وهي صاع وصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث ولا يجزئه إلا الكيل ولا يجزئه إلا من غالب قوت البلد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi zakatil fitr. Fasal menjelaskan zakat fitr. Disebut zakat fitr karena wajibnya dimulai ketika malam Idul Fitr bersamaan dengan orang-orang tidak berpuasa. Makanya disebut zakat fitr. Disebut juga zakatul fitrah. Ada zakatul fitrah sama-sama benar. Kalau zakatul fitr artinya itu tidak berpuasa. Kenapa? Wajibnya ketika malam Idul Fitr di saat orang-orang tidak puasa. Haram puasa di hari Idul Fitri. Disebut zakatul fitrah. Kalau al-fitrah, al-khilqah, ya badan. Zakatnya badannya. Zakat fitrah artinya zakatnya badan. Disebut juga zakatul badan. Dulu awal bab zakat sudah dijelaskan bahwa zakat itu terbagi menjadi 2. Ada zakat badan, ada zakat mal. Zakatnya harta dan zakatnya badan. Fikri kemana? Tidur. Hah? Terus siapa lagi? Irfan. Mana? Siap-siap. Muhammad Hamid belum datang. Nah, jadi zakatul fitr, zakatul fitrah atau zakatul badan. Kalau zakatul fitr itu tadi alasannya karena wajibnya ketika orang-orang sudah tidak boleh puasa. Kemudian zakatul fitrah artinya zakatnya badan, sama zakatul badan. Nah, zakat badan ini, zakat fitrah ini untuk mensucikan diri. Kalau zakat mal untuk mensucikan harta. Jadi harta itu biar suci, bersih, dizakati. Kemarin yang sudah kita bahas terakhir zakat ijarah itu. Kalau zakatul fitr untuk mensucikan diri. Ketika kita sedang puasa itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak bagus, ngomong-ngomong yang jelek. Nah, untuk menghapuskan itu dengan zakat fitrah. Dan dikatakan bahwa puasa Ramadan itu muallaq bainas sama wal ard. Jadi digantung. Tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna orang yang puasa itu kecuali setelah melaksanakan zakat fitr.
Dan hampir semua orang itu terkena kewajiban zakat fitrah. Kebanyakan, ya tidak semuanya. Kebanyakan orang itu wajib zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Tidak semua orang wajib zakat mal. Karena kalau zakat mal itu orang yang memiliki nisab. Tapi kalau zakat fitrah enggak, sebagaimana nanti diterangkan, pokok memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya untuk dia dan orang yang wajib dinafkahi selama hari raya 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Malam 2 Syawal. Hari dan malamnya Idul Fitri, yaitu 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Itu sudah terpenuhi, kebutuhan pokoknya sudah, ada kelebihan, wajib digunakan untuk zakat fitrah. Watajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Zakat fitrah itu wajib, zakat fitri atau zakat fitrah itu wajib kapan? Bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Disebabkan tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Baik Ramadannya 29 atau Ramadannya 30. Kalau 28 ada? Ramadan 28. Tidak ada ya kalau Februari 28 ya. 31 Ramadan ada? Enggak ada. Bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30 ya udah. Nah, jadi pokok matahari terakhir bulan Ramadan terbenam, baik Ramadannya masih 29, ru'yatul hilal sehingga masuk Syawal, atau menyempurnakan 30 hari gara-gara tidak bisa ru'yatul hilal. Pokok Ramadan habis, matahari tenggelam, saat itu orang-orang yang mampu memenuhi syarat terkena kewajiban zakat fitrah. Wadah ya? Waktunya zakat fitrah itu macam-macam. Jadi waktunya zakat fitrah itu ada waktul jawaz. Boleh, belum wajib. Boleh mengeluarkan zakat fitrah, tapi belum wajib. Kapan? Sejak awal Ramadan. Malam 1 Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Jadi Sya'ban berakhir karena ru'yatul hilal, atau karena Sya'ban sudah 30 hari. Malam 1 Ramadan, maghrib itu, siap-siap mau tarawih, antum zakat fitrah, tidak apa-apa. Ini waktul jawaz. Ada waktul wujub. Waktu wajib, kapan ya ini? Kapan waktu wajib? Ketika terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Jadi maghrib akhir Ramadan itu wajib zakat fitrah. Kalau bolehnya akhir maghrib bulan Sya'ban ya. Maghrib akhir bulan Sya'ban. Jadi malam 1 Ramadan. Itu sudah boleh keluarkan zakat fitrah, cuman belum wajib. Wajibnya nanti malam Idul Fitri, dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Ada waktu fadilah. Waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu kapan? Setelah subuh Idul Fitri sampai sebelum sholat. Gitu. Jadi antara subuh sampai sholat Idul Fitri itu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau antum bisa mengeluarkan zakat fitrah di waktu itu, ahsan, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita kesulitan, repot, siap-siap mau sholat Idul Fitri dan seterusnya. Jadi waktu fadilah atau waktu terbaik untuk zakat fitrah itu antara subuh sampai sholat Idul Fitri. Subuh hari Idul Fitri itu, setelah subuh, masuk waktu subuh sampai sebelum sholat, menjelang sholat Idul Fitri, itu yang terbaik. Ini waktu fadilah. Ada waktu karoha, waktu makruh. Apa waktu makruh? Yaitu mengakhirkan zakat fitrah sampai setelah sholat. Jadi sudah sholat Idul Fitri belum zakat fitrah. Nah, itu sudah sholat Idul Fitri kok belum zakat fitrah. Ya wajib zakat fitrahnya, bukan zakat fitrahnya makruh. Yang makruh apa? Menundanya. Kalau zakat fitrahnya ya wajib ya. Jadi misalnya sengaja
tanpa udzur, sengaja tanpa udzur. Kalau tanpa udzur, kalau dengan udzur tidak makruh. Ini tanpa udzur. Jadi sampai selesai salat Idul Fitri masih belum zakat fitrah. Ini makruh kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur ya tidak makruh. Seperti apa contoh udzurnya? Karena menunggu mustahik yang lebih berhak, karena sangat membutuhkan. Dia masih keluar. Misal saya rencana keluarkan di waktu fadilah antara subuh sampai sholat Idul Fitri, tak cari-cari orang ini karena ada orang soleh sangat membutuhkan misalnya, daripada dikasihkan ke orang lain, itu tetangga juga ini. Saya nunggu-nunggu ini ternyata setelah subuh nggak ada, rumahnya kosong. Terus tak tunggu nanti aja setelah sholat Idul Fitri. Tidak makruh kalau seperti itu. Kenapa? Ada udzur. Kalau tanpa udzur makruh. Ada waktu tahrim, waktu hurmah atau waktu tahrim. Yarhamukallah. Waktu hurmah haram, bukan zakat fitrahnya yang haram, menundanya yang haram. Zakat fitrahnya tetap wajib. Kapan ini? Kalau sampai terbenam matahari 1 Syawal belum zakat fitrah. Jadi 1 Syawal sampai maghrib malam 2 Syawal itu kok belum zakat fitrah, dosa orang ini. Haram. Apa yang haram? Zakat fitrah. Ya wajib zakat fitrahnya. Qadha wajib dilakukan, cuman dia dosa, haram. Yang haram menundanya. Wadah ya. Nah, itu. Nanti antum rangkum sendiri, ma'ruf itu sudah. Ini waktunya zakat fitrah ada berapa? 5. Ini waktu zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Baik Ramadannya 29 karena terjadi ru'yatul hilal, atau disempurnakan 30 hari karena tidak dapat ru'yatul hilal. Nah, orang yang wajib zakat fitrah itu ada beberapa syarat. Tidak semua orang wajib. Pertama yaitu tadi, orang ini sudah diisyarahkan mendapati terbenamnya matahari bulan Ramadan. Kalau syarat lebih detailnya begini. Syarat pertama, orang wajib zakat fitrah itu mendapati akhir Ramadan, sebagian dari Ramadan, dan mendapati sebagian dari Syawal. Jadi adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Jadi mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Maksudnya mendapati apa? Ketika akhir Ramadan dan awal Syawal dia ada hidup, dan hidupnya hayah mustaqirrah. Hayan hayatan mustaqirrah. Hidup dengan hayah mustaqirrah. Dulu sudah dibahas ketika daurah penyembelihan apa itu hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah itu yaitu ketika orang atau hewan itu masih bisa berbicara dengan disengaja, bergerak dengan sengaja, melek dengan sengaja. Ini namanya hayah mustaqirrah, walaupun sakit parah. Asalkan masih ada hayah mustaqirrah. Beda kalau orang hidup tapi sudah koma. Ini tidak wajib zakat ini. Ketika akhir Ramadan, jadi ada orang di akhir Ramadan sakit, koma sudah, dibawa ke ICU. Koma, tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa melek, tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong. Isya malam Idul Fitri meninggal. Isya malam Idul Fitri meninggal. Dia mendapati Ramadan apa enggak? Mendapati Syawal apa enggak? Mendapati. Tapi sebelum terbenam matahari, dia hidup, cuma tidak hayah mustaqirrah, sudah koma, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Tidak wajib zakat ini, walaupun ketika itu masih hidup. Yang wajib siapa? Orang yang ketika akhir Ramadan dan awal Syawal itu dalam keadaan hidup, ada, sudah wujud di dunia, hidup, dan hidupnya hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah tadi itu bisa ngomong secara disengaja, bergerak sengaja, melek sengaja. Loh, ada tak gerakan tidak sengaja? Ada, kayak, atau bersuara tidak sengaja, kayak orang sekarat yang ngorok-ngorok itu ya. Nah, itu bersuara kan, tapi nggak disengaja, itu keluar sendiri, refleks. Itu refleks. Atau hewan habis disembelih sudah sekarat kan gerak-gerak gini kan ya. Itu gerakan refleks. Itu gerakan tidak disengaja. Nah, itu syarat pertama. Orang wajib
zakat fitrah. Apa? Adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah. Mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal dalam keadaan hidup hayah mustaqirrah. Itu syarat pertama. Syarat pertama orang kena zakat fitrah. Syarat kedua di matan idza kana hurran. Kalau dia merdeka, budak enggak wajib zakat fitrah. Yang wajib sayyidnya, budaknya enggak wajib. Yang wajib siapa? Sayyid. Dianya enggak wajib. Ini syarat kedua. Ada syarat lagi enggak disebutkan di matan, yaitu harus muslim. Ya, harus muslim. Orang kafir enggak wajib zakat fitrah. Orang kafir asli. Kalau murtad kena tuntutan. Kalau kafir asli enggak. Artinya nanti kalau dia masuk Islam, selama kafir enggak keluarkan zakat fitrah, enggak wajib dikeluarkan. Di hari-hari kafirnya dulu. Kalau kafir asli. Kalau kafir murtad ketika masuk Islam, maka berapa tahun dia murtad? 10 tahun, enggak pernah zakat. Ya keluarkan zakat fitrah. Dikodok. Itu syaratnya orang yang terkena kewajiban zakat fitrah. Ada beberapa syarat, cuman ini kan gaya kitab salaf, jadi nggak dibuat nomor-nomor kayak gitu. Ngelatih cerdas. Kalau antum kitab muasir, kitab-kitab yang baru itu hanya untuk membantu pemahaman gitu saja. Tapi jangan hanya baca kitab-kitab yang baru, kitab-kitab salaf juga. Kenapa? Kalau antum baca kitab-kitab baru, bahasanya terlalu mudah. Jadi kurang melatih kecerdasan. Kurang melatih kecerdasan. Kitab salaf ini yang melatih antum cerdas mikir. Ini kok begini, kok begini, kok begini. Kalau kitab baru tidak mikir, jelas semua. Ya, jelas semua. Nah, kitab-kitab baru itu hanya untuk membantu pemahaman saja. Wah deh, itu. Fatajibu. Orang kalau sudah memenuhi zakat, memenuhi syarat zakat fitrah, maka dia wajib zakat fitrah. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ya Pak, fatajibu alaihi. Alaman dzikir, orang yang syarat tadi siapa? Muslim, mendapati sebagian Ramadan dan Syawal dalam keadaan hidup hayah mustaqirrah. Kemudian merdeka. Fatajibu oleh orang yang seperti itu wajib. Wajib apa? Fitratu nafsihi, menzakati zakat fitrah untuk diri sendiri. Wa fitratu man alaihi mu'natuhu, dan mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, yang wajib dia biayai. Gitu. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Siapa? Min zaujatin, istri. Itu 1, 2, 3 atau 4. Istrinya 1 ya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk 1 istri. Kalau istrinya 3,5 ya 3,5. Ya apa 3,5? 4 ya. Itu kalau 4 istrinya keluarkan zakat fitrah untuk 4 istri. Itu masing-masing 1 paket. Jadi bukan satu zakat fitrah untuk 4 istri, enggak. Itu masing-masing kena kewajiban zakat fitrah. Wa walidin, orang tua. Wa waladin, anak. Wa abdin, budak. Ini wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau orang itu sudah memenuhi syarat-syarat tadi, maka wajib dia zakat fitrah untuk diri sendiri. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Kemudian semua orang yang wajib dinafkahi, istri. Kemudian orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Wawaladin, anak, cucu, cicit, semuanya. Itu. Wabdin, budak. Zaman dulu ada orang punya budak, wajib dinafkahi, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi dengan catatan, idza kanu muslimin. Kalau mereka beragama Islam. Orang wajib zakat fitrah untuk diri sendiri. Kalau dia muslim. Orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kalau istrinya muslimah. Kalau istrinya kitabiyah, ya tidak usah zakat fitrah. Kalau istrinya muslimah. Orang tuanya, ayah ibunya, kakek neneknya muslim, wajib dizakati. Kalau kafir enggak. Baik kafir apa saja. Ya, kafir apa saja. Kalau orang tuanya atau anaknya kafir atau budaknya kafir, enggak wajib zakati. Yang wajib dizakati kalau mereka muslim. Muslim apapun alirannya. Baik ahli sunnah, ahlul bid'ah, pokok muslim wajib dizakati. Kalau kafir enggak usah dizakati. Kafir apa saja? Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man, kafir nusantara, ya. Kafir nusantara. Kafir apa? Kafir non muslim katanya. Itu. Ini bukan kafir ini karena tidak masuk ke 4 ini. Ya udah, jangan disebut bukan kafir.
kafir. Lu kafir apa? Nama sempat kafir Nusantara. Sementara itu namanya ya. Nanti kalau ketemu di kitabnya apa, baru pakai nama kitab. Selama belum ketemu pakai nama kafir Nusantara. Podo-podo ngarang ya. Nah, kafir jelas mereka kafir. Kenapa harus hilangkan non muslim ya? Ya kafir Nusantara. Idza kanu muslimin. Ini syaratnya. Jadi ini syarat yang tadi nggak disebutkan, disinggung di sini ya. Syarat orang itu kena zakat fitrah apa tadi? Adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal wa hayyun hayatan mustaqirra. Kedua merdeka, ketiga ini muslim. Syarat yang keempat wa wajada ma yuaddi, bukan ma yuadda. Wa wajada ma yuaddi anhum. Dia mendapatkan, menemukan apa yang ia bayarkan, apa yang akan ia bayarkan untuk mereka, untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang dinafkahi. Kalau ada yang dikeluarkan zakat fitrah, untuk zakat fitrah ada, baru wajib. Kalau tidak punya ya tidak wajib. Ya. Kalau tidak punya maka tidak wajib. Jadi orang yang kena zakat fitrah syarat keempat ini berarti apa? Memiliki kelebihan harta untuk bayar zakat fitrah, untuk diri sendiri, untuk tadi itu orang-orang yang dinafkahi ada. Setelah dikurangi kebutuhan pokok selama sehari semalam Idul Fitri ya, kok ada kelebihan baru wajib zakat fitrah. Tidak ada ngepres atau malah kurang untuk makan aja masih bingung ini, sehari semalam Idul Fitri masih bingung, tidak wajib zakat fitrah. Atau ngepres pas persis, perlunya 150.000, punyanya hanya 150.000, tidak ada kelebihan, yang tidak wajib zakat fitrah. Nah, itu. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini apa? Harta yang dimaksud ini apa? Apa harus uang? Sebentar lagi kita bahas ya. Nah, itu. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil id. Haram menunda zakat fitrah dari hari Id tadi itu. Ada waktu hurmah atau waktu tahrim. Haram, bukan zakat fitrahnya yang haram, takhirnya ya. Wa yahrumu bukan wa tahrumu zakatul fitri, bukan. Wa yahrumu ta'khiruha, ta'khiru zakatul fitri. Haram menunda zakat fitrah dari hari Id. Artinya sampai terbenam matahari 1 Syawal belum zakat fitrah. Haram. Ini sudah dibahas tadi, ada 5 waktunya. Fa in akharaha asima wa syarat qadaan. Kalau sampai ditunda sampai terbenam matahari 1 Syawal belum zakat fitrah, dosa dan jadi qadha. Dosa dan jadinya qadha. Tadi disyaratkan orang zakat fitrah itu kalau punya untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Kalau tidak punya tidak wajib. Wala fitrata ala mu'sirin. Tidak ada kewajiban zakat fitrah atas orang yang muksir, orang yang tidak mampu. Siapa yang dimaksud tidak mampu di sini? Wahwa man la yajidu syai'an, tidak punya apa-apa. Hari raya tidak punya apa-apa. Hatta untuk makan tidak ada. Hatta untuk makan, dia dan keluarganya belum ada. Ukurannya ada apa tidak ketika maghrib ya? Ketika maghrib punya wajib. Ketika maghrib tidak punya nggak wajib. Walaupun isya kaya raya. Isya kaya raya. Jadi misalnya pas menjelang maghrib itu bingung dia malam hari raya, maghrib kurang 1/4 jam, tidak punya apa-apa, bingung, HP ini kok ada yang bunyi. Buka M-Banking, saldo Anda 0. Buka M-Banking, saldo Anda 0. Sampai maghrib 0, ya sudah tidak wajib zakat fitrah. Isya ada yang nelpon, tolong kirimi, nomor rekening ente hilang, tolong kirimi lagi. Untuk apa? Wes, ya kirim aja udah, kirim. Setelah dikirim gak lama ada WA, tinglung. Ada screenshot apa? Slip transfer ya, itu. Dapat 10 juta. Enggak wajib zakat fitrah ini. Kenapa? Loh, mampu kan dia kan ya? Ukuran mampu tidak ketika maghrib malam 1 Syawal. Ketika itu mampu wajib zakat fitrah. Ketika itu tidak mampu tidak wajib zakat fitrah. Ukurannya itu. Maghrib tidak punya apa-apa, tidak wajib zakat fitrah walaupun isya kaya raya. Atau sebaliknya, maghrib mampu, punya uang untuk zakat fitrah, punya harta walaupun bukan uang yang bisa dijual untuk zakat fitrah punya, tapi ditunda, isya hilang, habis ludes, kena
musibah, kena bencana alam atau dicuri misalnya. Tapi ketika maghrib mampu, wajib zakat fitrah ini. Walaupun bisa hilang, belum sempat dikeluarkan, hilang semua hartanya, wajib. Lu wajib ya apa, saya tidak mampu. Ya nanti ketika ada lagi dikodok. Ya, ketika ada langsung dilaksanakan begitu. Wadah. Jadi ukurannya kapan? Maghrib. Jadi penentu zakat fitrah wajib apa enggak, maghrib itu. Sangat menentukan itu. Wala fitrata ala musirin, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuk orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu di sini, wa huwa man la yajidu saya tidak punya apa-apa sama sekali untuk makan, tidak ada. Au la yajidu illa ma yakfihi lailatal idi wa yaumahu. Atau dia tidak punya apa-apa kecuali kecukupan dia, apa yang mencukupi dia dan keluarganya yang wajib dinafkahi selama malam Id, malam 2 Syawal, wa yaumahu, dan 1 Syawal. Ada fulus, ada harta, tapi untuk makan hanya cukup untuk makan sehari semalam dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Ini juga tergolong muksir, tidak mampu ini. Ini enggak wajib zakat fitrah kalau tidak ada kelebihan sama sekali. Imma tidak ada yang dimakan sehari semalam itu, atau ada tapi ngepas, tidak ada kelebihan sedikit pun. Ini muksir. Kalau ada kelebihan, hatta hanya cukup untuk beli beras 1 kilo, wajib beli beras 1 kilo. Keluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri 1 kilo. Zakat fitrah kan hampir 3 kilo, ini satu. Mampunya segitu. Ya semampunya, paham ya? Pokok ada kelebihan berapa saja, hatta cukup untuk beli beras 1 on. Belikan beras 1 on. Yang nggak wajib siapa? Yang nggak punya apa-apa untuk dimakan, kebutuhan pokok di yaumul id walailatahu, atau punya untuk kebutuhan yaumul id walailatahu tapi nggak ada kelebihan sama sekali. Ini tidak wajib zakat fitrah. Kalau ada kelebihan hatta sedikit, wajib beli beras untuk zakat fitrah. Hatta cukup untuk 1 on. Jadi datang ke tetangga, fadol zakat tanah 1 umplung. Ya. Lu kok segini? Ya adanya segitu. Adanya segitu, wajib. Kemudian apa? Kebutuhan pokok yang dimaksud ini apa? Kan tadi orang yang dikatakan mampu untuk zakat fitrah, yang terkena kewajiban zakat fitrah, itu orang yang mampu. Orang yang mampu apa? Orang yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi selama yaumul id walailatahu. Kok ada kelebihan? Itu baru wajib zakat fitrah. Lah yang dimaksud kebutuhan pokok ini apa? Ini. Kut wa idam. Makanan pokok dan lauk pauknya yang layak, bukan yang mewah-mewahan, layak sesuai kelasnya dia. Kemudian maskan, laik, tempat tinggal yang layak, itu. Kemudian dastu saubin, laik, 1 paket pakaian yang layak. 1 paket pakaian ya bukan hanya yang dibutuhkan sesuai hurufnya. Kayak sekarang orang 1 paket pakaian itu kan ya sarung, misalnya baju kemeja ini sama kaos rangkepannya. Kemudian gak mungkin kan sarungan ngowos gitu kan ya. Perlu rangkepan di dalam misalnya ya. Itu. Kopiah, sendal, jaket. Loh enggak, ini musim panas. Iya, tapi kadang-kadang kan dingin. Kalau dingin kan perlu jaket, walaupun hari-hari ini tidak butuh jaket di Pasuruan ya. Tidak butuh jaket, tapi kan suatu saat diperlukan ya, kayak jaket, kaos kaki. Lu sekarang nggak dingin kok, nggak pernah sepatuan. Kadang-kadang dibutuhkan. Nah seperti itu. Nah, selimut ya, selimut kayak gitu itu diperlukan. Rikut idam maskan laik, dastu saubin laik. Ini. Jadi harta orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu orang yang punya kelebihan harta setelah digunakan untuk ini. Makanan pokok dan lauknya yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Tempat tinggal yang layak untuk dia dan keluarga yang dinafkahi. 1 paket pakaian yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kemudian khadimin yahtaju ilaihi, biaya pembantu kalau diperlukan. Diperlukan gimana? Iya, karena orang ini sakit-sakitan, tidak bisa melakukan kebutuhannya sendiri, keperluannya sendiri, masak sendiri nggak bisa, nyuci pakaian sendiri nggak bisa, belanja sendiri nggak bisa karena sakit-sakitan, sehingga perlu pembantu. Atau istrinya
adalah orang yang dulu di rumah orang tuanya biasa dilayani pembantu. Dapat suami miskin. Wajib suami ini menyediakan pembantu. Termasuk kewajiban istri berhak nuntut. Misalnya di rumah biasa dilayani pembantu, maka saya nuntut pembantu. Oh, ini uangnya pas-pasan. Ya udah. Kalau nggak sanggup ngomong. Nah, begitu. Kewajiban begitu. Kewajibannya berhak nuntut. Berhak nuntut. Cuma ya dalam rumah tangga kalau hanya kita nuntut hak, ya nggak bisa bahagia. Dalam rumah tangga itu yang ditekankan harus ya apa caranya kita melaksanakan kewajiban. Semaksimal mungkin kita melaksanakan kewajiban dan jangan terlalu menuntut hak. Dengan begitu bahagia. Masing-masing begitu. Suaminya berusaha melakukan kewajibannya kepada istri dan tidak menuntut haknya dia. Istri juga begitu, berusaha melakukan kewajiban sebagai istri dan tidak menuntut haknya. Dengan begitu bahagia. Itu. Dengan begitu kondisi apapun bahagia. Dan, ya. Karena itu kalau cari istri ya yang kira-kira bisa seperti itu. Jangan hanya menikahi karena cinta. Cinta itu umurnya beberapa bulan habis cinta itu. Pasti udah ya. Itu. Nikah karena cinta atau karena cantik. Cantik atau secantik apapun ya bosen. Itu. Seperti pepatah bagaimanapun rumput tetangga lebih hijau ya. Nah seperti itu. Begitu juga antum menikah dengan istri secantik apapun. Kalau karena cantiknya toh, nanti melihat perempuan lain yang nggak halal, yang jauh lebih jelek 1000 kali lipat, bakal terlihat lebih cantik. Kenapa? Ada setannya. Ya, dari istri halal, tidak ada setannya. Lah begitu. Tapi cari istri karena akhlaknya, karena agamanya. Kalau itu awet. Cari pasangan karena agamanya, karena akhlaknya. Ini awet ini. Kalau menikah alasannya itu. Akhlak dan agama. Fatfar bidatitin taribat yadak. Itu akan awet. Tapi kalau alasan cinta omong kosong semua, cinta zaman sekarang ini ya. Itu cinta, kemudian cantik, ganteng, kaya, tidak bakalan awet. Udah. Istri kalau di rumah orang tuanya biasa dilayani pembantu, ketika menikah suaminya wajib memberikan pembantu. Ongkos pembantu yang diperlukan. Ya kayak tadi itu contohnya ya. Nah ini, kalau ini sudah terpenuhi, kok ada kelebihan, maka wajib zakat fitrah. Loh, cukup untuk ini, uangnya habis. Nah, barang-barang yang lain nggak dianggap. Ya, HP. Malam hari raya, anak nggak punya uang, cukup buat makan toh. Beli pakaian dan seterusnya cukup. Tidak ada sudah uangnya habis. Tapi kan punya HP. HP bukan kebutuhan pokok. Jualan guys zakat fitrah. Jadi HP dijual untuk zakat fitrah. Satu pakaian saja ini, satu pakaian yang lengkap, satu paket. Ya, kaos rangkepan, kemeja, celana untuk rangkepan, sarung. Kalau yang biasa pakai celana ya celana. Kemudian kaos kaki, sepatu, sendal, kopiah, imamah, rida kayak gitu itu gamis ya yang sesuai adatnya lah, yang sesuai urufnya. Itu semua sudah lengkap, komplit. Kok ada pakaian-pakaian yang lain numpuk salemari jualan buat zakat fitrah? Karena itu zaman sekarang jarang ada orang nggak wajib zakat fitrah. Anda nggak punya fulus, pakaian ente salemari kok, jualan satu, tukar beras ke tuku sana. Iya, HP, punya banyak perabot-perabot rumah tangga atau hal-hal yang lain wajib. Itu. Kemudian juga selain kebutuhan pokok harus dijual untuk zakat fitrah. Termasuk dianggap kebutuhan pokok kitabnya fikih, kitabnya orang yang thalibul ilm, kitabnya ustadz, kitabnya kiai, kitabnya santri. Untuk kebutuhan dia mutola'ah, untuk taklim, untuk ta'alum, itu enggak dijual itu. Karena itu kebutuhan pokok bagi santri, bagi ustadz, bagi orang yang belajar ilmu. Kebutuhan pokok enggak usah dijual. Ya, enggak usah dijual. Nah, selain itu dijual. Nah, ini sudah. Nah, untuk utang bagaimana? Menghalangi apa enggak? Menurut Imam Ibnu Hajar menghalangi. Jadi kalau punya uang tapi masih punya den, ya udah bayar utang dulu. Kalau masih tersisa baru zakat fitrah.
Kalau tidak ada sisa ya sudah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, kata Imam Romli tidak usah dihitung ten ini. Jadi walaupun ente punya utang, ya udah zakat fitrah dulu. Nanti utangnya ya. Nah itu, nanti utangnya zakat fitrah dulu. Ini kebutuhan pokok. Di matanya itu wala yajibu. Wala yajibu bai'u maskanihi wa khadimin yahtaju ilaih. Tidak wajib menjual rumahnya. Jadi orang itu tidak wajib menjual rumah untuk zakat fitrah. Kenapa? Rumah termasuk kebutuhan pokok maskan, tapi rumah yang layak. Kalau ada orang rumahnya terlalu mewah, kalau dijual sebagian untuk beli rumah baru yang layak, kemudian sisanya untuk zakat fitrah, bisa wajib zakat fitrah. Dengan cara apa? Ya terserah ente mau utang untuk zakat fitrah atau jual rumahnya itu yang terlalu mewah itu. Beli rumah yang layak untuk kelas ente, sisanya untuk zakat fitrah. Ya. Nah, seperti itu. Rumah yang layak. Wala yajibu bai'u maskani, tidak wajib jual rumah karena ini kebutuhan pokok. Wa khadimin yahtaju ilaih, tidak wajib jual pembantu yang dibutuhkan. Kalau pembantunya budak, kalau zaman dulu kan budak kan ya, punya budak dibutuhkan untuk khidmah. Dibutuhkan untuk khidmah. Kenapa? Dia perlu khidmah, tidak bisa melakukan keperluannya sendiri. Atau istrinya orang-orang yang biasa dilayani pembantu di rumahnya, tidak usah dijual. Tapi kalau dia dibutuhkan, ya jual. Dijual untuk zakat fitrah. Kalau sekarang nyewa orang untuk membantu keperluan rumah tangga, pembantu rumah tangga. Itu termasuk kebutuhan pokok. Kemudian menjual pakaian yang satu paket tadi juga nggak harus, dan seterusnya. Wahia, berapa zakat fitrah ini? Sa'un, satu sa'. Wasa'u arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sa' itu 4 mud, dengan mud yang digunakan di zaman Rasulullah SAW. Mud itu takaran ya, takaran. Sekitar 1 cidukan tangan. Itu satu mud, 1 cidukan tangan orang yang normal, bukan tangannya yang terlalu kecil atau terlalu besar, yang standar. Wal muddu ritlun wa sulus. 1 mud itu 1 ritil dan sepertiga. 1/4 ritil. 1/4 ritil. 1/4 ritil ini kalau dikilokan sekarang ihtiyat 3 kilo. Tidak sampai 3 kilo, tapi untuk zakat fitrah itu 3 kilo. Kalau ditakliknya apa? Ditakliknya syarah hadis Jibril itu 2,75. 2 kilo 3/4. Jadi 3 kilo kurang 1/4. 2,75 kilo. Itu di takleknya syarah hadis Jibril. Yaitu hampir 3 kilo. Hampir 3 kilo. Jadi ihtiyatnya lebihkan aja 3 kilo. Tinggal nambah sedikit kok. Jangan 2,5 kilo. Karena masih diperdebatkan 2,5 kilo ini mencukupi apa enggak, masih diperdebatkan. Tinggal nambah 0,5 kilo cuma berapa sih? Katakan beras sudah bagus, sudah 15.000 kan? Iya kan? Beras 1 kilo 15.000. Kalau 3 kilo 45.000. Tinggal segitu udah ihtiyat. 2,5 kilo palingnya juga berapa? Hampir 40.000. Tinggal nambah tidak sampai 10.000, tapi zakat kita sah dengan pastinya. Itu. Jadi lebihkan 3 kilo itu. Wala tajibu illa min ghalibi qutil balad. Zakat fitrah ini tidak wajib kecuali dari makanan pokok yang lumrah dikonsumsi di daerah setempat. Nah, jadi wajibnya dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah setempat. Kalau di Indonesia apa? Makan apa ini? Nasi. Makan nasi, bukan makan beras ya. Kalau makan beras ayam sama burung nanti ya emprit. Itu. Makan nasi, tapi zakat fitrah harus bahan mentahnya. Yang masih utuh, belum diseleb jadi tepung. Jadi beras, tidak boleh tepung beras. Kalau orang makan roti yang banyak gandum, harus gandum, tidak boleh tepung gandum. Ya. Jadi zakat berasnya. Apa harus beras? Boleh ganti tapi ke peringkat atasnya. Ya. Boleh ganti tapi ke peringkat atasnya. Ya apa peringkatnya? Kemarin di Yakut sudah diterangkan, tidak apa-apa diulang. Billahi sal. Billahi sal syaikha di ramzin
haka masalah an fauri tarki zakatil fitri lau jahilah ya. Apa? Ba, diambil huruf hurufnya saja. Bur, sin, sulet, shin, syair, di, dzurah, ra, ruz, ha, hummus, mim, mash, ain, adas, fa, full ya. Fa apa? Full kan? Full. Ta, tamer. Za, zabib. Ini akid. Ini laban. Jim, juben. Perhatikan, beras bahasa Arabnya apa? Ruz. Ruz ini berada di urutan 1, 2, 3, 4, 5. Ruz berada di urutan kelima. Loh, penentuan urutan dari sisi apanya? Dari sisi harganya tak? Enggak, bukan dari sisi harga. Tapi dari sisi apa? Kandungan gizi untuk kebutuhan tubuh. Semakin tinggi gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, maka peringkatnya dianggap lebih tinggi walaupun harganya lebih murah. Jadi untuk orang Indonesia, zakat fitrahnya beras. Diganti selain beras boleh, tapi naik ke atasnya. Jangan naik ke bawah, jangan turun ke bawah, naik ke atas. Diganti dzurah boleh. Dzurah ini mirip jagung. Jagung juga di atasnya beras, walaupun harganya lebih murah jagungnya. Tapi untuk gizinya, untuk kekuatan tubuh itu lebih kuat jagung. Tidak apa-apa, zakat fitrah jagung. Tapi jagung yang sudah protolan itu, kering protolan sebanyak 3 kilo. Atau diganti syair, bahannya roti ini. Sulet juga bahannya roti, mirip gandum. Bur ini juga gandum. Diganti ini boleh. Tapi kalau pindah ke bawahnya tidak boleh, walaupun harganya lebih mahal. Ini hummus. Hummus ini biasanya kalau antum ziarah umroh atau haji ada kacang Arab kan, yang kalau dimakan bikin harus minum ya. Itu kalau ngerjain orang kasih suguhan itu jangan dikasih minum. Itu. Kalau muskilah ada orang puasa lupa makan kacang Arab, belum minum ingat kalau dia puasa ya. Jadi puasa lupa dan tidak batalkan puasanya kan ya. Makan kacang Arab 1 toples. Habis 1 toples mau minum, oh ya anak kan puasa, tidak boleh minum sampai maghrib. Atau makan rambak ya, habis 1 toples, ingat kalau dia puasa sebelum minum ya. Kalau habis minum es campur baru ingat enak. Ini tidak belum minum ingat, muskilah ya. Ini adab maroten ini ya, kena adab dia. Udah hummus itu kacang Arab itu loh. Itu aslinya gede itu. Itu aslinya gede. Buat kalau ditarim itu karena sudah kering kecil. Kalau ditarim dimasak ketika masih basah itu gede-gede. Biasanya kalau khataman Quran di Masjid Al-Muhdhar, tarim 4 hari sekali, itu dikasih itu biasanya yang hadir. Gitu. Nah, sebagian tolaba ya gitu, datang khatmul Quran, kalau dapat kacang pulang. Dan nunggu acara selesai ya. Itu kacang hummus ini. Mas ini kacang hijau. Mirip dengan kacang hijau. Kacang hijau masuk kategori ini ya, mas. Adas ini lauk ya, bisa dijadikan makan pokok kecil-kecil gitu ya. Repot kalau tak tunjukkan di sini, anak tidak tahu nama Indonesianya. Pernah ngelihat waktu di Mukalla itu ditunjukkan ini loh adas. Jadi ya pipih gitu, gepeng itu kecil-kecil, biji-bijian kecil, bisa dijadikan makan pokok. Tapi biasanya di sana dibuat lauknya roti. Tapi sebenarnya dijadikan makanan pokok bisa full ya, itu kayak kacang-kacangan gitu. Itu untuk lauknya roti juga. Tamer urutannya lah, kurma kan lebih mahal dibanding beras ya, tapi jauh. Tidak boleh orang Indonesia zakat fitrah berupa tamer, lebih mahal ini tidak boleh. Kenapa? Kualitasnya di bawahnya. Zabib, kismis, akid, susu yang dipadatkan itu ya, susu yang padat. Laban, susu segar, bisa untuk zakat fitrah. Tapi di Indonesia tidak boleh, walaupun susu lebih mahal, tidak boleh. Itu. Juben, keju yang asli, bukan keju Sinai, keju asli yang terbuat dari susu. Udah, ini urutannya ya. Jadi zakatnya dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah setempat. Diganti boleh, tapi harus
ke atasnya. Kemudian tadi orang itu kan kalau wajib zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan setiap orang yang wajib dinafakoi. Kalau nggak cukup untuk sebagian, mendahulukan siapa? Pertama nafsahu, kemudian zaujatahu, kemudian khadimuz zauja, kemudian waladuhu as-saghir, kemudian ab, waladuhu al-kabir alladhi yajibu nafaqatuhu. Jadi kalau ada orang wajib zakat fitrah karena punya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuma yang menjadi tanggungannya banyak, kan wajib dizakati semua itu ya, wajib zakat semua. Kalau untuk semua nggak cukup untuk sebagian. Ya apa? Pertama, keluarkan untuk diri sendiri. Ada kelebihan untuk istrinya nomor 2. Itu. Istrinya 1, istrinya 4, keluarkan dulu untuk istri itu. Ada kelebihan untuk khadimuz zaujah. Itu khadimuz zaujah yang memenuhi syarat khusus. Kemudian ada kelebihan untuk anaknya yang masih kecil. Itu untuk anaknya yang masih kecil. Ada kelebihan untuk ayah. Ada kelebihan untuk ibu. Di sini ayah lebih didahulukan daripada ibu. Kalau dalam birrul walidain mendahulukan ibu. Tapi kalau dalam zakat fitrah mendahulukan ayah. Ada kelebihan untuk anaknya yang besar yang wajib dinafkahi. Anak besar yang wajib dinafkahi itu siapa? Anak yang tidak mampu, tidak punya harta dan tidak mampu menghasilkan kebutuhannya karena sakit misalnya. Karena sakit atau cacat, yaitu lumpuh dan seterusnya, nggak bisa kerja sendiri. Atau lalu sibuk belajar ilmu agama sehingga tidak sempat kerja dan diharapkan keberhasilannya. Ada tanda-tanda bakal menjadi santri yang sukses berhasil dalam mendalami ilmu agama. Itu wajib dinafkahi. Kalau tidak begitu tidak wajib. Anak yang sudah balik sudah punya harta sendiri tidak wajib dinafkahi, atau tidak punya harta sendiri tapi bisa bekerja dan menemukan pekerjaan yang layak seandainya dia bekerja, tidak wajib dinafkahi. Ini pembahasan tentang zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.